Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Eh, Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Paralel Terdistribusi akan mempresentasikan mengenai pemrograman soket dengan Python. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miftahudin, serta ada rekan-rekan saya di sini. Ada Muhammad Haidar Zaki, Regian Dwi Anugrah, Rafli Indra Gunawan, Dorce Ambrau, dan Muhammad Fajar Syuhada. Langsung saja kita akan masuk ke slide pertama. Pengertian pemrograman soket. Slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya Haidar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, definisi soket. Soket adalah endpoint untuk mengirim atau menerima data di jaringan. Peran soket dalam jaringan menghubungkan perangkat melalui jaringan menggunakan protokol standar seperti TCP/IP. Analoginya soket sebagai pintu komunikasi antara klien dan server. Fungsi soket. Soket adalah titik akhir komunikasi antara dua proses, seperti telepon yang menghubungkan dua orang. Ia memiliki alamat unik, IP dan nomor port, seperti nomor telepon sehingga data dapat dikirim ke tempat yang tepat. Peran soket dalam protokol TCP/IP. Dalam protokol TCP/IP, soket berperan sebagai antarmuka antara aplikasi dan lapisan transport TCP atau UDP. Bayangkan seperti ini. TCP/IP adalah jalan raya untuk data, sedangkan soket adalah alamat rumah di pinggir jalan raya itu. Next. Selanjutnya ada tipe-tipe soket yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fajar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, tipe-tipe soket. Soket TCP atau Transmission Control Protocol. Koneksi, reliable dan berbasis aliran. Menggunakan mekanisme handshaking 3 langkah. Contoh aplikasinya yaitu HTTP, email, transfer file, atau VTP. Soket UDP atau User Data Protocol. Koneksi unreliable tanpa aliran tetap. Tidak ada jaminan pengiriman pesan, namun lebih cepat. Contoh aplikasinya yaitu streaming video, VoIP, dan game online. Next. Nah, lalu ada model silent server dalam soket. Yang pertama, server menunggu koneksi dari klien menggunakan metode bind, listen, dan accept, menangani beberapa koneksi atau konsep multi-threading atau eh, asynchronous bisa disinggung. Klien menginisiasi koneksi ke server atau metode connect, mengirim dan menerima data dari server. Diagram sederhana untuk menggambarkan instruksi klien server. Selanjutnya ada tahapan-tahapan utama dalam pemrograman soket, khususnya dalam bahasa pemrograman Python yang akan saya jelaskan sendiri. Pertama, untuk membuat soket sendiri, kita bisa menggunakan kode socket.socket. Sementara untuk server, kita bisa eh, untuk server pertama di bagian bind ke IP dan port, kita bisa menuliskan kode bind tutup kurung dot. Dan selanjutnya adalah untuk mendengarkan koneksi, kita bisa menggunakan listen buka kurung tutup kurung dot. Selanjutnya untuk menerima koneksi ada accept buka kurung tutup kurung dot. Klien menghubungkan ke server. Kita dapat menggunakan kode connect. Untuk berkomunikasi, kita bisa menggunakan send dan receive. Penjelasan bagaimana klien server bekerja menggunakan soket dalam Python. Di sini kita ada contoh dari kode server Python. Bisa kita lihat sendiri di sini.
Untuk membuat soket, kita pertama membuat variabel dulu, di mana di sini variabel kita diinisiasi atau dinamai dengan server underscore socket, yang mana seperti kita tahu sendiri, tadi kita mempergunakan kode socket don socket, lalu selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, dan di akhir kita bisa langsung saja mengeprint variabel yang kita buat tadi. Di sini kita print client underscore socket address server underscore socket dot accept untuk menerima koneksi. Selanjutnya ada penjelasan mengenai kode pertama untuk server terlebih dahulu. Membuat dan mengikat soket ke alamat tertentu, mendengarkan koneksi klien, dan setelah diterima mengirim pesan kode menutup koneksi setelah selesai. Selanjutnya untuk klien terhubung ke server dan menerima pesan. Pesan diterima dan ditampilkan. Gambarkan aliran data antara klien dan server secara visual. Selanjutnya ada penerapan Selanjutnya ada penerapan soket di dunia nyata yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dorce. Dipersilakan. Oke, server GAM menggunakan kombinasi TCP dan UDP untuk komunikasi GAM tim dan data penting keamanan dalam pemrograman sekolah. Pentingnya ekspresi menggunakan SL atau TL sertifikasi dan pengamanan komunikasi klien server. Aplikasi Charger Flash menghubungkan banyak pengguna dan memungkinkan mereka berkomunikasi file dan video streaming Discord USB untuk komunikasi cepat tanpa memerlukan pengiriman berurutan. Tibalah kita di kesimpulan, yang mana di kesimpulan ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Haidar. Dipersilakan. Kesimpulan, pemrograman soket adalah fondasi penting dalam komunikasi jaringan berbasis model client server. Dengan soket, perangkat dapat saling bertukar data melalui jaringan, memungkinkan berbagai aplikasi seperti web browsing, email, dan game online berjalan dengan baik. Python menyederhanakan implementasi soket dengan menyediakan fungsi-fungsi yang mudah dipahami dan digunakan. Ini memungkinkan pengembang membuat aplikasi klien server dengan cepat tanpa kompleksitas yang berlebihan. Pemahaman tentang protokol TCP dan UDP sangat penting. TCP cocok untuk koneksi yang ada dan berbasis aliran, sementara UDP lebih cepat dan ringan untuk aplikasi yang tidak memerlukan kehandalan tinggi. Memilih protokol yang tepat akan memastikan efisiensi dan keberhasilan aplikasi jaringan yang dikembangkan. Dan itulah barusan presentasi kelompok 2 mengenai pemrograman soket dengan Python. Saya harap apa yang sudah saya dan rekan-rekan saya jelaskan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.